Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 2066-2069 Ten. Line, kali ini saya datang ke sini dengan ketulusan terbesar Homer. Pria di depannya berbicara dengan lancar tentang beberapa hiasan mewah tetapi dia tidak mengatakan sesuatu yang substansial. Tapi aku tidak melihat ketulusanmu. Jasper menoleh untuk melihat cahaya bulan di luar jendela, mengabaikan orang di depannya. Namun, pria itu masih enggan menyerah, dan sekali lagi, dia meletakkan letter of intent di depan Jasper. Saya mengerti kekhawatiran Anda, Tuan Line, tetapi situasi saat ini di luar kendali kami. Karena masalah ini telah meningkat ke titik ini, kami akan menyiapkan solusi terbaik untuk mencegah Line Otomotif menderita kerugian yang lebih besar. Tentu saja, saya juga berharap Anda dapat memberi istirahat kepada perusahaan kami, Tuan Line. Jasper tahu bahwa meskipun pria di depannya tidak begitu tulus, setidaknya dia dikirim oleh Larry, jadi Jasper harus menyerah apapun yang terjadi sekarang. Hal-hal sudah meningkat ke titik ini, dan jika dia tetap keras kepala, itu tidak akan ada gunanya bagi Line Otomotif. Kita bisa bekerja sama, tapi aku tidak bisa menggunakan letter of intent ini. Saya sudah meminta seseorang untuk menyiapkan letter of intent dan kontrak sebaik mungkin. Jika perusahaan Anda setuju, kami dapat segera melanjutkan. Setelah mengatakan itu, Jasper meletakkan kontrak dan letter of intent di atas meja. Pria itu bergegas ke meja di depan Jasper dan mengambil kontrak dan surat perjanjian sebelum berdiri di tempat sambil membacanya dengan cermat. Ten. Line, tidak ada masalah besar, tapi mungkin kamu salah paham. Kami pasti akan mencabut keluhan terhadap Line Otomotif dan mengganti kerusakan Line Otomotif, tapi bukankah terlalu berlebihan jika meminta kami untuk menyerahkan saham kami jika kami ingin bekerja sama dengan Anda? Jasper melihat bahwa orang di depannya sudah sangat marah. Karena itu, dia memberinya setengah senyum dan terus mengabaikannya. Jika menurutmu itu terlalu berlebihan, maka jangan bekerja sama. Kata-kata Jasper tenang dan datar, membuat pria di depannya benar-benar lengah. Dia tidak menyangka Jasper mengatakan ini dengan begitu tenang. Sekarang dia juga sepenuhnya mengerti mengapa Jax dipaksa menjadi seperti itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Tinggal jauh dari saya. Wajah Jax penuh kejutan dan ketakutan. Dia terus mundur, tetapi ada jalan buntu di belakangnya, dan segera, dia tidak punya tempat untuk pergi. Jax, apakah kamu tidak tahu apa konsekuensi dari mengkhianati Tuan Whis? Dari mana Anda mendapatkan keberanian untuk melakukan itu? Dengar, Tuan Whis sangat marah dan konsekuensinya sangat parah sekarang. Ketika Jax mendengar nama Larry, kakinya menjadi lemas. Dia tidak menyangka Larry akan menemukannya secepat itu. Tuan, mohon ampun. Saya benar-benar tidak ingin mengkhianati Tuan Whis, saya memiliki kesulitan sendiri dan tidak ada yang ingin melihat situasi saat ini juga. Beberapa pria memiliki seringai jahat di wajah mereka. Saya benar-benar minta maaf, tetapi kami juga dipercayakan untuk melakukan ini. Jika Anda terus berdiri di sini dengan aman dan sehat, itu akan memengaruhi rencana Tuan Whis selanjutnya, jadi kami tidak bisa menahan Anda. Jax bahkan lebih ketakutan dengan ini, dan kakinya mulai gemetar hebat. Dia bersandar di dinding di belakangnya dan wajahnya pucat. Pada saat yang sama, bibirnya gemetar dan dia tidak bisa berbicara. Kau pengecut. Suara yang berbeda datang dari gang. Seolah-olah ada cahaya yang menyinari Jax. Membantu. Tolong aku. Jax tanpa sadar bergegas menuju sumber suara, tetapi pria di depannya tidak memberinya kesempatan untuk berlari sebelum menghancurkannya tepat di bawah kakinya. Kamu lari kemana? Jax langsung diperlakukan sebagai semut kecil yang dihancurkan atas kehendak orang lain, dan dia tidak lagi berani bergerak dengan santai. Holden menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berjalan ke gang dengan orang-orang di belakangnya. Apakah anak buah Tuan Whis sangat sulit diatur? Ketika pria itu mendengar apa yang dikatakan Holden, dia menyipitkan matanya dan menatap Holden. Kamu siapa? Tidak masalah siapa saya, tetapi Anda harus menyerahkan orang yang berada di bawah kaki Anda kepada saya.
Pria itu mengerutkan kening dan melihat beberapa pria di sampingnya, yang dengan cepat menggelengkan kepala untuk menyatakan bahwa mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kedua belah pihak tidak banyak bicara dan malah menunjukkan kekuatan mereka melalui pukulan keras mereka. Meski begitu, jelas bahwa Holden datang dengan persiapan saat dia membawa lebih banyak orang, dan orang-orang yang dia bawa memiliki keterampilan bertarung yang lebih baik. Bawa dia pergi. Pada saat ini, orang yang dikirim oleh Homer masih berusaha meyakinkan Jasper. Jasper tidak mengatakan apa-apa dan terus menatap keluar jendela sendirian. Tiba-tiba pintu terbuka, Jax terlempar langsung ke dalam dan dia jatuh ke tanah. Orang yang bertanggung jawab mundur 2 langkah ketakutan dan dia menatap Jax dengan tak percaya. "Mengapa kamu di sini?" Meskipun Jax merasakan sakit di sekujur tubuhnya, dia mencoba yang terbaik untuk bangkit dari tanah agar orang-orang di sekitarnya tidak memperhatikannya. "Kenapa aku tidak bisa berada di sini? Saya bertanggung jawab atas proyek ini." Jasper tersenyum. "Apakah kalian berdua ingin memperebutkan siapa yang bertanggung jawab? Anda dapat kembali kepada saya setelah Anda mengetahuinya." "Tidak." Pria itu segera menghentikan Jasper. "Lain, aku setuju dengan permintaanmu." Jasper tersenyum sedikit dan mengulurkan tangan kanannya. "Saya harap kita memiliki kerjasama yang menyenangkan." Jax benar-benar tercengang. Dia lamban saat dia tetap di tanahnya. Ternyata Jasper menyelamatkannya kali ini karena dia masih memiliki nilai. Pemberitahuan pemecatannya belum dikeluarkan dari kantor pusat, dan Larry tidak dapat secara langsung menunjuk dan memberhentikan personel setingkat Jax hanya dengan kata-katanya. Dia harus melalui prosedur standar yang ditetapkan oleh kantor pusat. Namun, jelas keberadaannya menjadi ancaman bagi pria baru yang baru saja menjabat ini. Karena Jax bisa mendapatkan posisi ini, dia tidak bodoh. Dia mengerti bahwa jika Jasper setuju untuk bekerja sama dengannya, bahkan jika itu dilakukan dengan merendahkan, maka orang yang baru ditunjuk akan segera kehilangan posisi yang didambakan ini bahkan sebelum dia bisa menghangatkan kursinya. Karena hal ini juga merupakan ujian apakah penanggung jawab dapat berhasil mengisi perannya, jelas penanggung jawab tidak akan membiarkan kesalahan terjadi. Jax berdiri di tempat dan tersenyum kecut. Kemudian, dia berjalan mendekat dan berlutut di belakang Jasper dengan lesu. "Saat ini, saya orang buangan bagi Larry dan saya telah dipecat dari Homer, jadi jika Anda tidak keberatan, Tuan Lain, kami melakukannya." Beckett datang dengan setumpuk dokumen dan berkata kepada Jax. Jax mengabaikan Beckett. Dia tahu bahwa Jasper adalah orang yang pada akhirnya bisa memutuskan nasibnya. "Tolong, Tuan Lain, beri saya kesempatan lagi. Kemampuan saya jelas bagi semua orang. Mulai sekarang, saya pasti akan siap dengan panggilan dan panggilan Anda." Jasper mengangkat alisnya ringan. Setelah itu, dia berbalik perlahan dan berjalan di depan Jax. "Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya?" Jax merangkak maju seperti anjing dan memeluk paha Jasper dengan erat. "Lain, apa yang saya katakan itu benar. Saya akan melakukan apapun yang Anda minta saya lakukan untuk Anda. Selama Anda bersedia menerima saya pasti akan memulai dari awal untuk perusahaan ini dan Anda, Lain. Tuan Lain, aku tidak akan melepaskan apapun yang terjadi." Wajah Jasper acuh tak acuh. Kemudian, dia berkata perlahan, "Kamu tidak berharga lagi bagiku." Setelah mendengar ini, Jax benar-benar hancur. Jika dia meninggalkan pabrik otomotif Len, dia pasti akan ditangkap oleh anak buah Larry lagi. Namun, jika tidak, Jasper tidak akan memberinya cara untuk bertahan hidup. Sekarang, dia berada dalam dilema. Dia akan menjadi daging mati tidak peduli apa. Melihat Jax masih tergeletak di tanah dan menolak pergi, Beckett menyuruhnya diseret keluar dan menutup pintu Len Automotive Factory. Saat Jasper meninggalkan Len Automotive Factory, langit sedikit lebih cerah. Sebuah mobil perlahan berhenti di depannya, dan dia melihat bahwa itu adalah Henry. "Jasper, ini sudah sangat larut. Kenapa kamu masih di sini?" Jasper masuk ke mobilnya tanpa ragu-ragu. "Aku sedang menunggumu datang untuk menjemputku. Ayo, aku akan membawamu untuk melihat perkembangan gimnasiumku." Jasper merasakan sakit kepala datang ketika dia mendengar itu. Dia awalnya ingin kembali untuk beristirahat dengan benar,
Tetapi dia tidak berharap untuk memulai petualangan tanpa harapan. Kamu pergi ke gimnasium jam segini. Apakah kamu baru-baru ini kesurupan? Tidak, ini adalah proyek saya yang sangat besar. Belum lagi lantai yang saya bangun untuk Jill sekarang sangat halus, jadi saya harus menunjukkannya kepada Anda. Jasper tidak punya pilihan. Karena dia berada di mobil Henry, tidak ada cara baginya untuk melarikan diri, jadi dia mengikuti Henry ke gimnasium. Saat tiba di gerbang gimnasium, Jasper melihat pemandangan yang berbeda dari kunjungan terakhirnya. Sudah ada layar LED besar di pintu masuk gimnasium dan ada juga beberapa poster yang sangat mencolok. Jelas bahwa mereka siap untuk pembukaan gimnasium untuk umum. Tidak buruk, kamu sudah mempersiapkan si kecil ini dengan baik. Tentu saja. Tepat ketika keduanya akan masuk, seorang pengawal bergegas dengan panik dan membungkuk kepada Henry dengan busur standar 90 derajat. Tuan muda, kami tidak tahu bahwa Anda akan datang pada jam selarut ini. Ini salah kami karena tidak bertemu denganmu tepat waktu. Henry melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak peduli, dan pengawal itu merasa lega. Kemudian, dia dengan senang hati menatap punggung Henry dan Jasper sebelum membungkuk lagi. Jasper berjalan mengelilingi gimnasium bersama Henry dan menemukan bahwa gimnasium itu memang jauh lebih halus dan cemerlang. Dekorasi di seluruh gimnasium sangat megah, dan bahkan ada semua jenis barang teliti di lantai yang dibuat khusus untuk Jill, yang cukup cerdik. Keduanya berjalan mengitari gimnasium lagi, dan Henry bertanya pada Jasper apakah dia punya ide dan pendapat bagus lainnya. Jasper menggelengkan kepalanya dan berkata tidak. Kemudian, keduanya meninggalkan gimnasium. Dini hari berikutnya, Jasper segera tiba di Land Automotive Factory. Bagaimana kabarmu? Bagaimana situasinya sekarang? Beckett dengan cepat berlari ke arah Jasper. Kabar baik, Tuan Lane, kita bisa menguji mobil di jalan seperti biasa setelah kita mengangkut mobil itu. Jasper mengangguk dan meminta Beckett untuk memandu pekerjaan semua orang. Pria yang datang untuk mencari Jasper kemarin datang sekali lagi dengan senyum di wajahnya. Ten Lane, saya berjanji kemarin bahwa mobil Anda akan berjalan dengan lancar, dan hari ini, saya telah menyelesaikan tugas ini untuk Anda, jadi apakah sudah waktunya kerjasama kita untuk melanjutkan ke langkah berikutnya? Jasper mengangguk sedikit dan memimpin pria itu ke dalam pabrik mobil. Keduanya berbicara sebentar lagi dan kemudian menandatangani letter of intent dan kontrak. Jasper akan memiliki 10% Homer mulai sekarang. Setelah menandatangani letter of intent dan kontrak, pria itu meninggalkan Land Automotive Factory, dan mobil Land Automotive Factory berhasil diuji di jalan sebelum dilintasi. Semuanya berjalan lancar. Beckett dan Holden membuat rencana yang sangat lengkap dan sempurna untuk penjualan Land Automotive selanjutnya serta proses bagaimana menangani pelanggan. Pada saat ini, Larry di markas Homer juga mengadakan pertemuan darurat. Meskipun mereka telah menandatangani kontrak dan letter of intent kali ini, dia tidak akan membiarkan Jasper pergi begitu saja. Lihatlah hidup-hidup, kalian semua. Lihatlah perkembangan Land Automotive dan sekarang lihat betapa sedihnya kalian semua. Bagaimana kita bisa terus berkembang seperti ini? Jika kamu tidak ingin bekerja lagi, pergi saja dan berhenti membuang-buang waktu kami di sini. Mulai hari ini dan seterusnya, jika ada sesuatu yang saya temukan yang membuat saya tidak puas, saya berjanji kepada Anda bahwa Anda akan berakhir 100 kali lebih buruk daripada Jax. Larry membanting tinjunya ke meja dengan keras, suara keras itu membuat semua orang di ruang konferensi menggigil ketakutan. Di sisi lain, Beckett menyerahkan tiket pesawat kepada Jax. Ini bukan hanya tiket Jax, mereka juga termasuk tiket untuk anggota keluarganya. Beckett memegang USB drive di tangannya dan berkata dengan ekspresi dingin, semua orang mengambil apa yang mereka butuhkan. Anda memberi saya bukti penggelapan Larry dan saya akan memberi Anda uang tunai dan menjamin keselamatan Anda. Oke, tidak ada lagi omong kosong, Pak Lane sudah menyiapkan tiket pesawat untuk Anda pergi ke luar negeri, dan Anda harus pergi sesegera mungkin. Ketika Anda sampai di sana, akan ada orang yang siap menerima Anda. Kami juga telah mengatur akomodasi sementara untuk Anda. Hanya itu yang bisa dilakukan Tuan Lane untukmu. Setelah Jax berterima kasih kepada Beckett, dia segera pergi. **F***. Di dalam kantor,
Larry mendorong semua yang ada di meja ke lantai dan menatap sekretaris di depannya dengan marah. Bagaimana kamu bisa membiarkan Pang Jax itu melarikan diri? Apakah kalian semua sekelompok sampah sialan? Sekretaris itu menggigil, dan dia tidak berani bernapas terlalu keras. Lagi pula, mereka memang telah mengacaukan masalah ini karena mereka gagal mengawasi Jax dan dia sekarang telah melarikan diri. Wis, ini terjadi karena kelalaian kami, dan kami akan menerima hukumannya. Apa gunanya menghukummu? Larry telah menyadari situasinya saat ini. Jika dia tidak meminta maaf, dia akan kehilangan segalanya. Lagi pula, drive USB yang dimainkan Land Automotive untuknya hari ini menyimpan terlalu banyak rahasia. Sekarang setelah semuanya mencapai tahap ini, bahkan jika dia tidak akan mengalami perjuangan hidup dan mati seperti Jax, itu tidak berarti dia akan berbaring begitu saja. Diam-diam dan mati. Wis, jika itu benar-benar tidak berhasil, mari kita minta maaf dan biarkan masalah ini selesai dulu. Kita tidak bisa membiarkan mereka memegang ini melawan kita lagi, kata sekretaris di satu sisi. Larry tidak berbicara. Dia pikir ini mungkin jalan keluar terbaik untuknya sekarang. Adakan konferensi pers untuk menyelesaikan masalah ini. Saya tidak ingin itu mempengaruhi saya lagi. Sekretaris itu mengangguk cepat dan berbalik untuk mempersiapkan konferensi pers. Segera, berita konferensi pers menyebar ke berbagai media, dan semua orang di dalam perusahaan dan dunia luar mengetahuinya. Jasper secara alami mendengar ini juga. Dia duduk di kantor dan mengangguk. Benar saja, Larry memilih untuk mundur. Pada konferensi pers, sekretaris di sebelah Larry di atas panggung memberikan penjelasan rinci tentang seluruh urusan dan meminta maaf kepada Land Automotive. Sikapnya tidak tulus, tapi dia lantang. Hanya Jasper yang tahu betapa menguntungkannya industri otomotif di masa depan. Dalam beberapa tahun, jutaan atau bahkan puluhan juta mobil mewah akan muncul di pasar, dan keuntungan dari industri ini tidak terbayangkan. Dia telah merencanakan masa depan Land Automotive dan dia ingin perusahaan menjadi lebih besar dan lebih kuat. Dia ingin membangun Land Automotive Factory menjadi pemimpin sejati merek mobil domestik dan juga membangun kerajaan industrinya sendiri. Toko fisik dan industri internet akan berjalan beriringan untuk menantang kelompok keuangan oligarki sejati dunia. Pada saat ini, telepon Jasper berdering. Itu dekan. Jasper mengerutkan kening ketika dia mengingat apa yang dikatakan Gale sebelum dia meninggal. Lain, di mana kamu sekarang? Begitu panggilan tersambung, kata Dean buru-buru. Aku di Harbor City, ada apa? Jasper bertanya dengan wajah datar. Tak perlu dikatakan, pewaris pilihan Gale akan sangat cerdik, dan menilai dari nada mendesaknya, sesuatu yang tidak bisa dia tangani pasti telah terjadi. Kamar dagang Haddock sedang dalam masalah besar. Dean menghela nafas, Tuan. Lain, apakah Anda punya waktu untuk kembali ke Swallow Capital sekarang? Saya akan memberitahu Anda semuanya secara pribadi. Setelah mendengar ini, Jasper melirik waktu. Tunggu aku pergi sekarang. Aku akan sampai di sana dalam 2 jam. Baik, dekan menutup telepon. Sedangkan Jasper pergi ke bandara sendirian tanpa ada rombongan. Pada pukul 10, sebuah pesawat berangkat dari Harbor City. Selama perjalanannya, wajah Gale terus melintas di benak Jasper, dan kata-kata yang diucapkan Gale sebelum kematiannya juga terdengar di telinganya. Ketika Gale menyerahkan posisi itu kepada Dean, dia memberitahu Jasper bahwa apapun yang terjadi, dia harus menjaga kamar dagang Haddock tetap hidup. Dengan kata lain, dia meminta Jasper untuk membantu Dean agar Dean bisa menstabilkan posisinya dan mengurus kamar dagang Haddock. Saat itu, ketika Gale masih hidup, kamar dagang Haddock adalah benteng besi yang tak tergoyahkan. Setelah Gale meninggal, Jasper memiliki beberapa kekhawatiran di hatinya. Kekhawatirannya bukan tentang masa depan kamar dagang Haddock, tetapi Dean. Pria tua yang tak terhitung jumlahnya di kamar dagang Haddock telah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun. Dean, di sisi lain, tidak berpengalaman dan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan generasi yang lebih tua di kamar dagang Haddock. Saat itu, Jasper tahu bahwa sesuatu pasti akan terjadi setelah Dean mengambil alih kamar dagang Haddock, tetapi dia tidak berpikir bahwa itu akan terjadi begitu cepat. Siang hari, pesawat mendarat di Bandara Swallow Capital.
Din juga sudah datang ke bandara untuk menunggu kedatangannya. Setelah Jasper turun dari pesawat, keduanya bertemu. Ten, Lain, masuk ke mobil dulu. Ayo pergi ke rumahku. Oke. Jasper mengangguk sedikit dan mengikuti Din ke dalam mobil. Sudah hampir sebulan sejak terakhir kali mereka bertemu dan Din masih sama. Namun, dia terlihat sedikit kurus. Katakan padaku, apa yang terjadi? Saat mobil mulai perlahan, Jasper memandang Din. Ini cerita yang panjang. Din menghela nafas dan mengalihkan pandangannya ke luar jendela. Mata Din penuh dengan melankolis. Dia ingin memberitahu Jasper segalanya, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Pada saat ini, sepasang tangan lebar jatuh di bahu Din. Tidak apa-apa, katakan saja apa yang kamu butuhkan. Aku tidak lupa apa yang kakek tirimu katakan padaku. Saya berjanji untuk membantu Anda mewarisi posisi kepala kamar dagang Haddock, jadi saya pasti akan melakukannya. Jasper menepuk bahu Din untuk meyakinkannya. Oke, Tuan Lain, saya lega sekarang karena saya memenuhi janji Anda. Din mengalihkan pandangannya dan berpikir sejenak sebelum perlahan membuka mulutnya. Ten, Lain, seperti yang Anda tahu, ada banyak orang yang berkecimpung dalam bisnis daun teh dan kayu di kamar dagang Haddock. Orang-orang itu sudah tua, bermodal besar, dan memegang pangkat tertentu di kamar dagang Haddock. Kemarin, orang-orang tua itu mendekati saya dan mengatakan mereka ingin saya mundur. Mereka bahkan mengatakan bahwa kita harus bergiliran menjadi kepala kamar dagang Haddock. Mereka akan datang ke rumah saya sore ini. Saya khawatir saya tidak akan bisa menahan mereka sendiri, jadi saya ingin meminta Anda untuk membantu. Din menghela nafas dari waktu ke waktu, kata-katanya mengandung sedikit kecemasan. Saya mengerti. Ini seperti yang saya harapkan. Jasper juga mengerutkan kening. Ten, Lain, apakah Anda mengatakan bahwa Anda tahu hari ini akan datang? Iya, Jasper mengangguk. Ketika ayah baptismu Gale benar-benar mengambil alih kamar dagang Haddock, dia kejam dan tegas, dan hanya melalui ini dia mampu menahan seluruh kamar dagang Haddock. Bukankah Anda juga mengatakan bahwa Tuan Tua Hurlbut adalah pemimpin spiritual kamar dagang Haddock? Sekarang setelah pemimpinnya pergi, kamar dagang Haddock akan menjadi berantakan lagi, yang diharapkan. Akan ada semua jenis karakter dalam kelompok besar. Kamar dagang Haddock penuh dengan pengusaha, dan apa yang paling dihargai pengusaha? Tanya Jasper. Minat, jawab Din. Betul sekali. Siapapun yang memegang kekuasaan di kamar dagang Haddock akan mendapatkan kepentingan paling banyak dan dialokasikan lebih banyak sumber daya. Meskipun kamar dagang Haddock adalah organisasi non-pemerintah, dalam hal ukuran, ini jelas merupakan salah satu kelompok terbesar. Siapapun yang memiliki hak untuk berbicara di kamar dagang Haddock memiliki kesempatan untuk menuai banyak manfaat karena ikatan yang dapat mereka tarik. Oleh karena itu, pasti akan ada orang yang mencoba mencuri posisi ini darimu. Jasper terus menganalisis, sementara Din terus menganggukkan kepalanya. Dia mengerti semua ini, tetapi dia hanya tidak tahu bagaimana menghadapi orang-orang tua itu. Karena itu, dia mengundang Jasper. Namun, kalimat Jasper berikutnya menepis apa yang ada dalam pikiran Din. Sebenarnya, aku tidak datang ke sini untuk membantumu hari ini. Yang saya harap adalah Anda bisa menahannya sendiri, seperti yang dilakukan Gale saat itu. Bayangan Gale melintas di benak Jasper lagi. Tapi, Din tidak percaya diri. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi rubah-rubah tua itu di kamar dagang Haddock. Tapi apa? Tentu saja, Jasper tahu bahwa Din berada di bawah tekanan, jadi dia tersenyum dan bertanya. Aku bisa membantumu saat pertama kali ini terjadi, tapi bagaimana dengan yang kedua kalinya? Saya juga memiliki hal-hal yang harus dilakukan dan selalu ada saat-saat ketika saya tidak ada. Di masa depan, jika rubah tua itu terus mencari masalah, kamu tidak bisa terus memintaku untuk membantumu menghadapi mereka, kan? Tentu saja, bukannya aku tidak membantumu, tapi aku ingin membantumu dengan cara lain, lebih baik mengajari seseorang memancing daripada memberinya ikan, kata Jasper enteng. Dia tidak perlu menjelaskan semuanya secara rinci karena Din secara alami akan mengerti apa yang dia maksud. Setelah mendengar ini, mata mengembara Din secara bertahap menjadi sedikit lebih ditentukan. Dia tahu bahwa Jasper melakukan ini untuk kebaikannya sendiri. Jangan merasa terlalu terbebani.
Anda dapat memikirkan tentang Tuan Tua Hurlbut. Jika dia masih hidup, dia pasti ingin Anda bertanggung jawab atas ini sendiri, bukan? Bagaimanapun, Anda adalah pewarisnya. Jika Anda ingin mendapatkan pijakan yang mantap di kamar dagang Haddock, Anda harus bergantung pada diri sendiri. Setelah Jasper mengatakan itu, dia terdiam. Dean juga terdiam cukup lama. Mobil itu melaju kencang di jalan, dan setelah melewati beberapa lampu lalu lintas, mobil itu berhenti perlahan di sisi jalan. Tidak jauh dari tempat tinggal Dean. Setelah turun dari mobil, Dean mengatakan sesuatu, "Jasper, terima kasih. Aku akui aku tidak sebaik kamu, kau tidak perlu berterima kasih padaku," kata Jasper sambil tersenyum. "Karena aku di sini, kenapa aku tidak mampir sebentar ke rumahmu? Sementara saya melakukannya, saya bisa bertemu rubah tua itu di sore hari." Meskipun dia mengatakan itu, sebenarnya, Jasper memahami kesulitan masalah ini. Bagaimanapun, Dean masih belum berpengalaman. Jika dia membiarkan Dean menghadapi begitu banyak rubah tua itu sendirian, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Lagi pula, di dunia ini, hanya yang kuat yang memiliki hak untuk berbicara. Tak lama kemudian, keduanya masuk ke dalam rumah. Dua singa yang sangat besar dan mencolok ditempatkan di pintu masuk ruang tamu. Setelah masuk ke dalam rumah, aroma harum memenuhi Jasper, sepertinya berasal dari beberapa tanaman hijau di balkon. Jasper juga tidak rendah hati. Setelah memasuki ruang tamu, dia langsung duduk di sofa. Pengurus rumah tangga juga membawakan mereka makanan saat ini. Jasper tersenyum ketika dia melihat makanan mewah itu. Dean telah menyia-nyiakan begitu banyak upaya untuk mempersiapkan ini. Pada saat mereka selesai makan, 1 jam berlalu. Pada saat ini, telepon Jasper berdering. Ketika dia menundukkan kepalanya untuk melihat, dia melihat bahwa itu dari Rowan. "Lain, ku dengar kau pergi ke Swallow Capital, benar? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Saya ingin mengikuti Anda ke Swallow Capital untuk mendapatkan pengalaman," kata Rowan setengah bercanda. Jasper menjawab sambil tersenyum, "Kamu sangat berpengetahuan. Kau lucu, Tuan Lain. Aku mencarimu karena aku membutuhkanmu. Saya tahu Anda pergi ke bandara pagi-pagi sekali setelah saya menanyai staf di hotel. Setelah beberapa bertanya-tanya, saya menemukan Anda kembali ke Swallow Capital." Rowan cerdas dan gesit. Dia bisa mengetahui di mana Jasper berada setelah penggalian ringan. "Baiklah, cukup dengan omong kosong itu. Apakah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda membutuhkan saya untuk sesuatu?" Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.